Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi pada malam ini ya. Ini kajian ba'da maghrib, bukan subuh ya. Pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat maghrib berjamaah. Dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih mengkaji kitab Taysirul Khalaq. Kemarin kita sudah mulai membicarakan adabul majalis, adab-adab di dalam forum pertemuan. Malam ini kita melanjutkan. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kemarin kita sudah mulai membahas adabul majalis ini dengan menyampaikan adab-adab ketika kita menghadiri majelis ya. Yang sudah kita bicarakan, hendaknya orang yang datang di dalam majelis itu memulai dengan salam ya. Lalu kemudian duduk di tempat yang tersedia dan masih kosong ya. Lalu kemudian memalingkan dari pembicaraan awam yang kosong atau sepi dari faidah ya. Jadi memalingkan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Lalu kalau ada kemungkaran, hendaknya dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, dan kalau tidak bisa lagi dengan hatinya. Kemudian juga yang sudah kita bicarakan, hendaknya meninggalkan majelis kalau sudah tidak ada kepentingan lagi di dalam majelis itu. Dan yang terakhir kemarin, masih ada lagi ya, yang kemarin sudah kita bicarakan adalah hendaknya tidak menghina ya seseorang di dalam forum majelis itu ya, karena kita tidak tahu, jangan-jangan yang kita hina itu malah lebih mulia dari kita. Dan yang terakhir yang sudah kita bicarakan adalah hendaknya tidak menghormati seseorang itu karena hartanya.
Ya, karena menghormati karena harta itu bisa melemahkan agama dan bisa merendahkan muruah, marwah, ya. Nah, malam ini kita melanjutkan, ya, yang belum kita bahas. Wa in kana fit tariqi, kalau kita itu misalnya kemudian bertemu seseorang di jalan, ya, ya. Jadi pertemuan itu bisa di mana saja, ya. Bisa juga di jalan, ya. Fal yaghudda tarfah. Hendaknya kita memejamkan mata, atau lebih tepatnya ya menundukkan pandangan mata lah, ya. Sebab kalau dipejamkan itu ya bisa nabrak-nabrak nanti, ya, di jalan, ya. Ya cukup ditundukkan. Dalam arti apa? Kalau kita itu misalnya kok ketemu dengan lawan jenis, ya, itu sekali lagi pandangan itu ditundukkan, tidak kemudian lalu bahasa kita itu ya jelalatan gitu, ya, yang menunjukkan birahi atau syahwat, itu jangan, ya. Artinya apa? Kalau sekedar melihat secara wajar itu ya tidak apa-apa tuh, namanya orang mosok ketemu orang harus merem kan tidak mungkin itu, ya. Ya wajar saja, ya wajar. Tapi yang dimaksud di sini menundukkan pandangan itu ya jangan kemudian lalu diumbar atau sengaja bahkan sampai bahasa kita itu ya tadi jelalatan gitu, ya. Sehingga kemudian memunculkan syahwat itu jangan, ya, itu. Jadi sekali lagi, makanya sampai kemudian ada aturan, ya. Pandangan yang pertama itu rahmat itu, ya. Jadi kalau ketemu wanita di jalan, ya, cantik apalagi, ya syukuri aja alhamdulillah. Tapi kemudian lalu jangan terus kemudian, ya. Nah pada umumnya orang itu kan ya itu tadi kemudian mengikuti tadi, ya, lalu kemudian ya diterus-teruskan itu, ya. Dan yang ketiga itu sudah menunjukkan syahwat itu, yang pandangan yang ketiga itu, ya. Makanya lalu kemudian ada yang mensiasati supaya tidak termasuk yang ketiga itu, ya sekali tapi terus saja begitu, ya diplototi itu, ya. Itu namanya ya mencari-cari celah, ya itu, ya. Ya. Jadi ini ya meskipun ini urusan mata, tapi sesungguhnya itu ya lebih kepada juga urusan hati, ya, dalam arti sekali lagi bagaimana kemudian mata itu kemudian ya sekali lagi ditundukkan, tidak jelalatan, ya, yang dimaksudkan di sini. Kalau sekedar melihat normal begitu, ya ya tidak apa-apa, ya. Apalagi kalau sedang di jalan itu, kalau merem ya bisa nabrak-nabrak nanti, ya. Lalu yang berikutnya, wal yughithil malhufa, dan hendaklah memberikan pertolongan terhadap orang yang teraniaya, yang kemudian lalu sampai dengan pada level betul-betul juga membutuhkan pertolongan, ya. Ya, kita kan sering, ya, di jalan itu menemukan orang-orang yang teraniaya, ya. Ya, misalnya orang yang mungkin sedang diganggu, ya, atau mungkin teraniaya dengan sebab-sebab yang lain, ya, itu kita diminta untuk membantu itu, ya. Lah membantunya itu kalau itu sampai pada level kemungkaran, ya memang kalau bisa ya dengan tangan kita, ya. Ya, ada orang menganiaya orang di jalan, kita ketemu di jalan, ya langsung kita bantu orang yang teraniaya dengan tangan kita, ya, sehingga kemudian lalu langsung terbebas gitu, ya. Kalau tidak berani, ya minimal dengan lisan, ya, ngandani. Ngomong ora wani, ya paling ndak dalam hati itu, ya.
Berat, memang berat ya. Memang nahi mungkar itu berat ya. Jadi dalam kajian dakwah itu disadari betul itu ya. Amar ma'ruf dengan nahi mungkar itu kan sama ya. Amar ma'ruf memerintahkan yang ma'ruf, lalu nahi mungkar mencegah yang mungkar ya. Meskipun sama ya, satu dalam bentuk perintah, satu bentuk mencegah, tapi dari sisi tingkat keberatannya ya, terutama dari segi resikonya itu berat yang mana kira-kira? Berat amar ma'ruf atau berat nahi mungkar? Berat nahi mungkar ya. Kalau amar ma'ruf itu tidak ada resikonya kok. Pak, monggo kita ke masjid, Pak, ayo kita ngaji, Pak, ayo kita sedekah, Pak, ayo. Itu tidak ada resikonya, itu paling resikonya yo orang gelem ngono tok paling itu. Tapi kalau mencegah yang mungkar itu memang resikonya berat ya. Bisa jadi kemudian lalu kita kena getahnya betul itu. Ya. Makanya lalu kemudian betapa bijaknya Nabi kita Muhammad SAW itu ya dalam hal nahi mungkar itu memang kalau bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa, minimal hatinya itu tidak setuju dengan adanya kemungkaran itu, mengutuk kemungkaran itu, meskipun tidak bisa berbuat apa-apa, paling mendoakan ya Allah muga-muga sing diayari selamat wis apik wisan gitu. Ya Allah muga-muga sing menganiaya sadar wis apik wisan itu. Ya. Paling enggak dengan doa paling enggak ya itu. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang teraniaya jangan diam kita. Ya. Jangan diam. Ini perintah loh, adab majelis ya. Adab majelis, adab pertemuan itu. Sedapat mungkin kita membantu orang yang teraniaya itu. Dan saya kira seringkali kan kita ya melihat kejadian-kejadian bagaimana orang itu teraniaya di jalan itu kan banyak itu. Nah rupa-rupanya kita dituntunkan untuk seperti ini terkait dengan orang yang teraniaya yang kita jumpai di jalan itu. Ya. Lalu yang berikutnya wal yu'in ad-dha'ifa ya. Dan hendaklah kita ini juga mau menolong orang yang lemah ya. Jadi menolong agak beda ya. Kalau yang tadi itu menolong orang yang teraniaya, tapi kalau ini orang yang lemah ya. Ya lemah itu ya bisa karena fisiknya ya, ketika jalan kok susah ya kita bantu ya, misalnya ya kita bantu, kita tuntun, ya, bahkan kalau perlu ya digendong gitu mungkin ya diangkat gitu mungkin ya, kalau perlu ya, nyatanya lemah kok ya bisa juga lemah karena sosial ya, kita bantu juga ya lemah ya, bisa di jalan ya, fisiknya tidak bisa melihat ya dibantu. Jangan kemudian lalu intinya tidak peduli itu dengan hal-hal yang kita jumpai di jalan itu jangan ya. Termasuk juga misalnya orang yang sedang membutuhkan ya kebanan itu misalnya ya, itu ya kita bantu itu ya. Makanya ada siapa itu ya yang salah seorang Semarang yang saya pernah itu melihat di WA-nya singkat begitu ya, video singkat gitu. Dia itu kemana-mana di dalam mobilnya itu selalu ada tali tambang gitu ya. Untuk apa maksudnya? Kalau ada suatu ketika kok ada mobil mogok itu bisa menarik ya.
Karena dia pernah melihat atau mengalami sendiri betapa ketika dibantu orang dengan seperti itu tuh senangnya bukan main. Ya. Ya. Itu menolong orang di jalan itu. Ya. Ya. Sederhana tapi masya Allah ya seperti itu. Ya. Saya kemarin hari Ahad bukan Ahad yang ini Ahad yang kemarinnya itu ya, saya ke Kudus ya. Ketemu salah seorang senior saya di Fakultas Filsafat UGM yang kebetulan juga sangat saya hormati itu. Beliau menginformasikan sedang di Kudus itu. Nah, kebetulan saya ada acara di Demak. Ya, saya lalu kemudian menyempatkan itu sebelum ke Demak itu ke Kudus dulu. Makanya saya berangkat pagi sekali jam 5:30 atau jam 6 itu dengan harapan acara di Demak jam 10 mulai saya sudah sampai Demak itu. Nggak taunya kebanan itu di Gajah itu. Ya, kebanan kita belum tahu ngatasi kebanan mobil Fortuner itu tidak ngerti saya. Jadi jebulnya itu alatnya itu ada di samping dinding paling belakang itu ya, tidak tahu itu di mana dicari-cari itu tidak ngerti yo. Ya bingung itu. Akhirnya apa ya, cari tukang tambal ban ya, suruh cari tambal ban aja. Sudah ketemu tidak ada. Jadi balik. Waduh gimana? Saya akhirnya sampai nelpon adik saya yang di Demak, tolonglah carikan tukang tambal ban di Demak bawa sini. Tapi alhamdulillah ada orang yang sedang naik motor itu dan saya yakin itu orang di situ ya, bukan orang dari jauh gitu. Saya stop gitu mau berhenti dan ketika saya tanya ada tambal ban, ada di sebelah sana. Kalau bilang tolong bagaimana bisa ditolong. Alhamdulillah tertolong. Masya Allah ya itu orang kita punya kuasa apa itu kalau misalnya ada tambal ban kita apa kan dongkrok di situ kan ya. Tidak teraniaya tapi lemah kita, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, perlu pertolongan. Ya, jadi rupa-rupanya kita tuh harus siap menolong dan di jalan itu. Pengalaman lebih mengerikan lagi itu pernah terjadi saya dari Jogja jam 1 malam, ya habis takziah jam 1 malam sudah menjelang Lebaran. Kira-kira sampai di Banaran itu, yang jalan di kebun-kebun itu ya, itu yang turunan persis itu mobil mati. Akhirnya persis turun di paling bawah itu sudah nggak bisa naik kan, ketika turun terus sampai jembatan, ada jembatannya kecil gitu ya. Ya Allah, bayangkan jam 2 malam itu. Kayak seperti ada malaikat itu. Ya, orang itu berhenti sendiri, tidak saya stop ya. Dan dia lengkap membawa peralatan perbengkelan, dan rupa-rupanya dia memang bengkel orang Semarang tapi bekerja di Jogja ya. Termasuk juga ini lampu yang ditaruh di lampu ya, itu punya dia ya, itu punya. Hanya saja memang dia tidak akrab dengan mobil Eropa ya, sehingga waktu saya dulu masih pakai Peugeot itu ya, itu tidak ketemu sebabnya apa tidak ketemu ya. Akhirnya diputuskan mobil ditarik, dititipkan ke pom bensin Jambu itu ya, yang dekatnya Syekh Puji itu. Nah itu, dan saya kemudian diantarkan pulang sampai Semarang, sampai Ngalian sini. Ya Allah, seperti malaikat ya. Ya Allah, itu luar biasa. Itu saya ingat betul peristiwa itu. Bayangkan itu ya. Takut juga loh Pak, menjelang Lebaran loh Pak ya. Jam 2 malam ya. Sampai sini persis menjelang imsak gitu ya itu ya. Saya tawari sahur sekarang enggak mau ya sudah ya. Oke ya itu. Orang baik sekali. Jadi sekali lagi menolong orang yang sedang lemah ya. Ad-dhaif itu lemah dari segi apapun, tidak semata-mata ekonomi. Nah seperti itu kan lemah, kita tidak punya daya apa-apa itu. Ya. Tidak bisa ke Pelantarang sampai pagi itu ya. Iya, susah Pak, udah jam 2 Pak. Ami waktu itu punya teman di sekitar Jambu juga nggak bisa buat apa-apa loh. Udah malam Pak, gini gimana? Tidak mungkin itu kan ya.
Gimana mau cari bantuan? Susah sekali. Masya Allah ya. Jadi menolong orang yang lemah ya. Di jalan sering kita melihat orang-orang yang lemah itu. Ya. Orang yang lemah itu. Lalu kemudian wal yursyidad dhalla, memberikan petunjuk ketika ada orang yang sesat, orang yang kesasar. Masya Allah kayak gini-gini diatur nih dalam adab pertemuan, adab majelis itu ya. Ya. Jadi kita kan sering ya di jalan itu melihat orang bingung, tersesat ya. Ini apalagi kalau konteksnya zaman dulu itu kayak apa, orang tersesat itu saya kira sangat sering ya itu ya. Kalau sekarang Masya Allah alhamdulillah sudah ada apa itu iya itu ya, jadi yang penunjuk arah itu yang kita tinggal klik mengikuti itu, meskipun itu kadang-kadang juga menyesatkan juga itu, kadang-kadang ke jalan-jalan yang buntu, jalan yang kecil nggak bisa dilalui mobil ya. Ya tidak salah sebenarnya dia, wong memang hanya menunjukkan arah ya, tapi sosok malah menyesatkan sosok itu ya. Nah, itu. Jadi kita diperintahkan juga untuk kalau ada orang yang sesat di jalan ditunjukkan itu ya. Jadi menunjukkan arah yang tepat itu ya. Masya Allah ya, sehingga jadi orang yang kemudian semula sesat itu kembali ke jalan yang benar ya. Dan apa namanya, ini sering terjadi kasus itu kalau kita pergi haji itu ya, banyak loh Pak, apa namanya, orang-orang yang tersesat di jalan itu ya, kembali ke maktab itu susahnya bukan main itu ya, tidak ketemu itu ya. Nah orang kadang-kadang ya apa namanya, mementingkan dirinya sendiri, wong nanti juga dia bingung juga, ngantarkan juga belum tentu tahu itu kan ya. Jadi sering kali ya sudah ya. Tapi dulu ketika saya jadi petugas ya mau tidak mau kan ya. Petugas itu soalnya pakai baju kan ya, ketika ada orang tersesat mesti diparani, mesti wah ini petugas ini mesti ya dimintai tolong mesti ya, harus mengantarkan ke sana, mengantarkan ke sini ya. Jadi minimal ya diantarkan ke tempat apa namanya dakar ya, apa namanya unit yang bertanggung jawab di wilayah terdekat di situ ya. Itu Masya Allah ya, jadi ini diatur sedemikian rupa ya. Lalu yang berikutnya, mudah-mudahan selesai ya, tinggal sedikit ini. Wal yaruddas salama, dan membalas salam ala man bada'ahu bihi, kepada orang yang sudah memulai dengan mengucapkan salam ya. Jadi saya kira ini sudah sering kali dibahas ya, kalau kita memulai salam itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya tidak, itu masih tidak apa-apa, meskipun itu tadi dianjurkan ya. Jadi kalau kita datang ke majelis kok sudah ada orang banyak, itu ya kita menyalami dulu ya. Praktek kita malah tidak hanya salam dengan ucapan ya, bahkan salam dengan salaman ya kita biasanya ya, kemudian lalu salaman dengan orang-orang yang dilewati, bagus itu Bang. Nah kalau ada orang yang lebih dulu memulai salam dengan kita, itu harus itu ya, menjawab salam itu ya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang yang memberikan penghormatan kepada kalian, hendaknya kalian memberikan penghormatan ya, yang sepadan ya. Bahkan kalau perlu yang lebih baik. Tapi sekali lagi kalau tidak bisa lebih baik ya yang samalah dengan yang sudah diucapkan gitu. Ya. Jadi membalas salam itu wajib itu ya. Jadi harus kita lakukan. Ya. Meskipun lalu kemudian dibahas ya, wajibnya itu wajib kifayah ya. Jadi kalau misalnya dalam pengajian begini ya, si penceramah menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kalau ada satu yang menjawab itu sudah memenuhi syarat ya, jadi gugur hukum dari orang yang tidak membalas salam. Tapi
akan lebih bagus kalau semuanya juga menjawab salam itu. Jadi jangan menggantungkan pada yang lain. Ya, sebab menggantungkan pada yang lain itu ya kalau jawab, ada yang jawab, kalau enggak. Ya. Coba kalau kita kemudian berpikirnya begini, lah rasa tak jawab lah. Ya. Engko kan wis ana sing jawab. Ya. Tapi kalau kemudian semua orang berpikir seperti itu, ada yang jawab enggak itu? Ya enggak ada yang jawab. Makanya dalam hal seperti itu tuh hendaknya kita menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, menjadi pelopor kalau perlu. Dan itu sebenarnya apa ya, merupakan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat awal dasar gitu ya, terkait dengan persoalan kita hendaknya menjadi pelopor dalam semua aktivitas itu, ya. Ini terkait dengan salam, ya. Ya, dalam hal yang lain misalnya ada sumbangan, ya. Wah, aku rasa nyumbang lah, gue paling wis dong nyumbang. Nak sing rak nyumbang aku tok kan ya ora apa-apa. Coba kalau seandainya semua orang berpikir seperti itu, ada yang nyumbang enggak? Ya orang akhirnya wong berpikirnya seperti itu semua kok. Berpikirnya harusnya wah aku tak nyumbang lah. Sapa ngerti engko dong rak nyumbang ben ya paling ora ono sing nyumbang. Kalau pikirnya begitu semua malah semuanya nyumbang. Indah sebenarnya itu, ya, indah sebenarnya, ya. Nah, ini salam juga begitu, ya. Jadi kalau dalam forum seperti ini memang ya hukumnya fardu kifayah dalam pengertian kalau ada yang jawab satu saja itu sudah, tapi sebaiknya ya semuanya menjawab. Ya. Makanya para kiai itu biasanya sampai kemudian diulang 3 kali ya salamnya itu. Loh kok saya dong durung jawab, diulangi lagi sampai ping 3 ben mantep ben semuanya menjawab dan semuanya dapat berkah dari salam itu, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, lalu yang berikutnya wal yu'tis sa'il, dan hendaknya memberi kepada orang yang meminta. Ya. Jadi perintahnya itu kalau ada orang minta beri, udah. Ya. Saya itu masih teringat waktu di Jogja saya itu pernah mendengarkan ceramahnya Pak Tolhah Mansur, ya. Pak Tolhah Mansur itu tokoh NU zaman dulu tapi sudah menjadi doktor dalam bidang ilmu hukum, dosen di UGM. Wah, luar biasa itu. Nah, putranya diantaranya ada Mas Fajrul Falah yang dulu pernah menjadi ketua PBNU itu yang sudah wafat, ya, almarhum. Yang putranya lagi Mas Roma Hurmuzi itu yang ketua P3 itu putra-putra Pak Tolhah Mansur. Saya pernah mendengar ceramah dari Pak Tolhah Mansur terkait dengan persoalan memberi orang yang minta itu. Kalau ada orang minta beri, kata beliau. Nabi itu tidak pernah Nabi itu tidak pernah tidak memberi. Nabi itu tidak pernah membiarkan orang meminta pulang dengan tangan kosong, tidak pernah. Itu. Ya. Bahkan malahan kalau sampai yang meminta-minta itu adalah seorang penunggang kuda. Ya. Jadi mungkin zaman sekarang tuh mungkin orang bermobil gitu. Kok kemudian meminta-minta di jalan ya, di jalan. Di kasusnya di jalan ya, di jalan. Itu beri itu. Lo kan bisa jadi ya, naik kuda tapi dia memang musafir, bekalnya habis, bisa jadi kan. Ya. Jadi kalau ada beri, ya, beri. Asal orang minta beri. Ya. Ya. Pokoknya tugas kita itu memberi. Jadi yang diberi itu kok kemudian katakanlah ya salah sasaran, itu tidak ada salahnya bagi kita. Pokoknya memberi itu baik. Ya. Ya. Makanya dulu saya pernah ceritakan tuh ya, ada iklan masyarakat apa di radio, apa ada pembicaraan apa di, kebetulan saya mendengar itu di Jakarta itu ada dua orang sahabat yang sedang di mobil ya, ketika ada orang minta-minta itu bilang jangan diberi gitu ya, jangan diberi. Lah kenapa? Nanti bikin dia malas. Oh, alasannya segala macam alasan gitu.
Ya. Lagi itu diberi, jangan diberi. Oh, alasannya dikemukakan lagi. Oh, macam-macam. Jangan diberi, jangan diberi. Nah, suatu ketika akhirnya tetap diberi. Ya. Diberi aja itu. Lu kenapa memberi? Oh, sudah saya bilang jangan memberi itu. Ya, kalau tanya kenapa alasannya, ya alasannya saya ingin mengajari kamu supaya tidak pelit gitu aja, katanya begitu. Saya mengajari kamu supaya tidak pelit, katanya. Ya. Ya Allah, jadi aturannya itu pokoknya kalau ada orang minta beri. Ya. Kalau ada urusan nanti khawatir gimana, itu bukan urusan kita. Ya, udah itu aja. Ya. Wal yu'tis sa'il. Ya. Lalu berikutnya wal yakun fi jalsatihi waquran. Ya. Yang terakhir sudah ini ya. Dan hendaknya kalau ada di dalam forum pertemuan itu duduknya itu ya yang tenang, berwibawa begitu ya. Jangan menunjukkan duduk yang tidak tenang dan tidak berwibawa begitu. Fa inna dzalika, karena duduk dengan berwibawa itu ad'a ila ta'zimihi, akan bisa mengajak orang, mendorong orang untuk menghormati kita ya, yang duduk dengan bagus tadi itu, yang duduk dengan tenang dan berwibawa tadi, wal i'tina'i li sya'nihi, dan mendorong orang memberikan perhatian kepada keadaan kita ya. Jadi rupa-rupanya duduk saja itu juga dalam pertemuan diatur ya, supaya tenang, supaya ya patut begitulah kira-kira lah ya. Jadi tidak sembarangan ya. Dengan begitu lalu orang itu akan hormat dengan kita ya, akan memperhatikan perhatian kita. Nah, kemarin waktu kita berbicara itu diantaranya agar supaya orang itu hormat dengan kita, kita harus menjaga kewibawaan tadi itu, tapi harus tidak dengan sombong gitu loh, tidak harus dengan sombong ya. Ya, jadi bagaimana orang hormat dengan kita tapi tidak sombong. Orang itu kan sering kali supaya dihormati orang sombong. Rumah saya dengan sombong itu akan dihormati. Padahal enggak, justru kalau sombong malah justru dihinakan orang. Tapi kalau bagaimana kita bisa mendudukkan diri kita pada posisi yang tidak sombong tapi orang hormat, itu yang bagus ya. Dan menarik itu ada salah satu ungkapan dalam kata-kata hikmah gitu ya, itu yang intinya itu memberikan saran pada kita itu jangan sampai mencandai orang-orang yang terhormat ya. La tumazzihis syarif ya, fayahkida alaika. Sebab bisa jadi nanti orang yang terhormat kalau diguyoni, dicandai itu merasa risih dan merasa benci nanti dengan kita. Gak suka lah intinya lah ya. Tapi sebaliknya juga jangan mencandai orang yang katakanlah kalau di dalam teks itu rendahan begitu katakanlah ya. Kalau tadi itu orang terhormat, ini orang rendahan itu. Jangan juga mencandai orang yang sangat di bawah rendahan itu. Sebab apa? Nanti dia bisa kurang ajar terhadapmu. Kata ungkapan hikmah seperti itu. Ya. Tapi ya bukan berarti tidak boleh guyon sama sekali. Ya. Maksudnya guyon yang dulu sudah pernah kita bahas itu ya, guyon ora maton lah, guyon kebablasan itu jangan. Tapi kalau sekedar bersendaguro wajar itu ya baik-baik saja. Wong Nabi sendiri juga suka bersendaguro, suka humor ya. Intinya mencandai yang sampai berlebihan itu jangan ya. Kalau orang terhormat dicandai dengan berlebihan tadi itu ya bisa risih, bisa nggak suka ya. Ya, sebaliknya kalau orang yang rendahan kemudian dicandai itu juga nanti bisa kurang ajar, kata hikmah tadi itu ya. Nah, intinya ya biasa-biasa saja. Intinya tadi itu ya, bagaimana kita memposisikan diri dalam majelis itu sebaik mungkin, setenang mungkin. Dengan begitu orang akan menghormati. Ya, tidak perlu sombong. Ya, jadi kalau menyombongkan diri malah kemudian akibatnya dihinakan oleh orang secara otomatis gitu ya.
Jadi karepe membanggakan diri, menyombongkan diri dan dihormati, malah justru malah sebaliknya, orang yang sombong itu pasti malah akhirnya dihinakan, ya. Atau setidaknya malah hina dengan sendirinya malah itu. Begitu. Baik Bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah selesai ya bab adabul majalis ini ya, adab-adab di dalam majelis atau di dalam forum pertemuan ini. Mudah-mudahan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan dalam kitab Taysirul Khalaq ini ya bisa kita amalkan ya. Kayak gini-gini ini kalau nggak ngaji nggak ngerti ya. Jadi dikiranya itu ya kumpul ya asal kumpul gitu saja ya toh. Jadi bertemu ya bertemu saja itu. Ternyata ada ilmunya ya. Jadi ada ilmunya, ada adab-adabnya ya. Dan kadang-kadang memang ya mungkin sebagian sudah kita lakukan, tapi sebagian bisa jadi belum kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji seperti ini kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita kaji ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.